Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali di acara podcast IPARI Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo. Berkhidmat untuk umat. Oke. Pemirsa, saya Hidayatul Hidayah didampingi oleh narasumber kita pada pagi ini. Apa kabar Bapak Muhammad Fadl? Alhamdulillah. Sehat nih? Alhamdulillah. Mudah-mudahan dan juga dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, banyak rezeki. Amin. Kita sapa dulu narasumber kita pada pagi hari ini, Bapak Muhammad Fadl. Rencananya materi kita yang akan disampaikan oleh Bapak kali ini berupa apa? Materi pada kesempatan ini berkaitan dengan waris pada furudul muqaddarah, bagian-bagian dalam warisan. Oke. Baiklah para pemirsa podcast IPARI Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo, kita akan langsung saja mendengarkan materi atau pemaparan materi tentang furudul muqaddarah yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Fadl pada kesempatan pagi hari ini. Dipersilakan. Terima kasih Bu Ru'yatul Hidayah. Tema kita ini adalah masalah waris. Pada subtema kita adalah furudul muqaddarah. Apa yang dikatakan furudul muqaddarah itu? Furudul muqaddarah itu adalah bagian-bagian waris, ya, bagian-bagian waris. Artinya ashabul furud, orang yang mendapat bagian itu bagiannya berapa? Karena ashabul furud itu kan orang yang berhak menerima waris. Sekarang furudul muqaddarah, orang yang mendapat waris itu bagiannya itu berapa? Yang pertama, ashabul furud dari perkawinan. Ashabul furud dari perkawinan itu adalah suami istri. Yang pertama, suami itu mendapat bagian berapa jika istrinya meninggal dunia, kan gitu. Suami itu mendapat bagian setengah bagian dari harta yang ditinggalkan oleh si mayit. Jika suami itu tidak mempunyai anak atau cucu. Kalau suami itu mempunyai anak atau cucu, apabila istrinya meninggal dunia, maka bagiannya itu adalah 1/4 dari harta yang ditinggalkan si mayit. Berapa bagian daripada seorang istri jika sang suami itu meninggal dunia? Istri itu mendapat bagian 1/4 dari harta yang ditinggalkan suami jika tidak mempunyai anak atau cucu. 1/4. Jika mempunyai anak dan cucu seorang suami ini dari istri yang meninggal dunia itu, maka mendapatkan bagian 1/8 dari harta yang ditinggalkan oleh suami itu. Tapi perlu dipetakan dulu tentang harta yang ditinggalkan si mayit ini. Ada kalanya harta itu bawaan, harta yang diperoleh sebelum perkawinan masing-masing pasangan. Katakanlah suami Bu Ida sebelum menikah dengan Bu Ida kan sudah bekerja, bisa beli pesawat. Nah, itu namanya harta bawaan. Nah, masing-masing pasangan itu apabila mendapat harta bawaan langsung dibagi sebagaimana apa yang dalam furudul muqaddarah. Atau
harta ini harta bersama atau gunung ini yang diperoleh selama menikah. Iya. Nah, siapa yang bekerja, baik yang bekerja itu suami maupun istri, atau istri yang bekerja yang suaminya jaga anaknya, atau kedua-duanya seperti Bu Ida ini wanita karir. Nah, dari harta yang diperoleh itu dibagi dua, katakanlah 100 juta harta yang dikumpulkan ini. Kala itu harta ini bersama namanya gunung gini. Maka jika suaminya meninggal dunia, harta ini diparuh 50% untuk suami, 50% untuk istri. Dari 50 juta ini 25 juta untuk suami, 25 juta untuk istri. Nah, suaminya ini mendapatkan 25 juta yang meninggal dunia. Ini nanti dibagi lagi, istri mendapat bagian juga dari 25 harta yang ditinggalkan oleh suami ini. Nah, kalau punya anak, istri itu mendapatkan 1/8 dari 25 juta itu. Kalau tidak punya anak, maka mendapatkan 1/4. Itu pada harta gonogini atau harta bersama dari perkahwinan. Hati ahli waris dari pernikahan itu hanya dua, suami istri. Nah, kalau suaminya itu istrinya 4, seempatnya, maka gitu kan banyak kasus seperti itu ya, Pak, ya. Banyak kasus seperti itu. Islam kan memperbolehkan itu. Iya. Nah, di situ tetap walaupun istrinya 4 itu mendapatkan 1/4 dari harta yang ditinggalkan oleh suami jika tidak punya anak. Jika punya anak, maka mendapatkan 1/8. Dan 4 orang istri ini dari 1/4 kalau tidak mempunyai anak atau 1/8 yang mempunyai anak dibagi. Iya, dibagi. Berarti 1/4 itu seandainya punya istri 4 ya dibagi sama rata. Asal masalahnya nanti 4, 1/4 sampai 1/4 itu gitu. Dari bagian harta suami. Karena ya Islam kan memperbolehkan nikah sampai 4 kan gitu. Asal adil ya, Pak, ya. Ya? Asalkan adil. Asalkan adil. Ya relatif itu tentang masalah adil. Itu ya dari perkawinan. Sekarang dari nasab. Nah, nasab itu nanti bisa ke atas. Siapa ke atas itu? Jika suami meninggal dunia masih punya ibu atau ayah, maka ayah ibu itu memperoleh 1/3 masing-masing dari harta yang ditinggalkan oleh suami. Nah, asal tidak ada anak atau saudara. Jika ada anak, ya, atau cucu atau saudara, maka ibu atau ayah itu terhijab muhsan dari 1/3 menjadi 1/4. Kan gitu, tidak. Itu yang ke atas. Ke atas. Ya, nasab dari, ya karena nasab ini kan ke atas. Karena ke bawah itu kepada anak. Kalau mempunyai 1 anak perempuan, maka anak 1 perempuan itu mendapat bagian 1/2 dari harta yang ditinggalkan si mayit atau ayah atau istri, ya. suami atau atau istri. Ya. Kan gitu. Jadi ayah atau ibunya anak tadi. Iya. Kalau 1 orang perempuan, kalau 2 orang perempuan atau 3, ya, maka mendapatkan 2/3 dari harta yang ditinggalkan oleh suami atau istri, kan gitu. Orang tua daripada anak yang suaminya atau ibunya meninggal, ibunya, kan gitu. Bagiannya itu 2/3. Namun kalau anak ini laki-laki, ini tidak ada
yang namanya furudul muqaddarah. Iya. Apakah laki-laki 1, 2 atau 3 itu namanya Asobah. asobah binafsi. Kan Berarti gitu. dapat seluruh sisanya dapat. Iya, seluruh sisa dari harta yang ditinggalkan oleh suami istri tadi. Iya. Itu asobah binafsi. Tapi kalau anaknya itu laki-laki dan perempuan, maka itu namanya asobah bil uwir. Sisa harta yang ditinggalkan tadi dari furudul muqaddarah, dengan catatan nanti laki-laki itu mendapatkan 2:1 dengan anak perempuan. Iya, dengan anak perempuan. Jadi anak laki-laki mendapatkan 2 bagian, anak perempuan mendapatkan 1 bagian. Itu dari jalur ke bawah, nasab ke bawah. Iya. Pertama tadi kan ke atas, Iya. ayah ibu. Sekarang ke bawah. Ke bawah itu kan anak. Nah, kalau anaknya ini sudah tidak ada, meninggal dunia lebih dahulu, tapi punya anak, ini cucu, maka ahli warisnya namanya ahli waris pengganti, mendapat bagian sebagaimana bagian harta yang ditinggalkan bagian orang tuanya. Oh iya. Tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang, kan gitu. Jika terjadi namanya katakanlah asobah bin nafsi atau asobah bil uwir. Yang berikutnya terjadi namanya peristiwa kalalah. Apa peristiwa kalalah itu? Jika yang meninggal dunia apakah suami atau istri itu tidak mempunyai anak. Jika tidak mempunyai anak, maka ke samping, kemana? Ke saudara. Ya, saudara itu tidak mendapat bagian apapun. Kalau saya melihat kompilasi hukum Islam ya, tidak mendapat bagian apapun jika ada namanya anak, baik anak laki-laki atau anak perempuan. Itu dalam kompilasi hukum Islam. Jadi terhijab. Saya tidak bahas tentang fikih dalam mazhab ini, saya pakai SOP dari Pengadilan Agama yang diadopsi oleh kantor Kementerian Agama. Seperti itu. Karena nanti dalam penetapan isbat waris yang dipakai pengadilan itu seperti itu. Saudara itu tidak mendapatkan bagian apapun ya, karena jika sudah ada anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Itu dalam kompilasi hukum Islam yang dipakai oleh Pengadilan Agama. Oke, jadi jatuhnya murni ke anak aja gitu ya Pak? Murni ke anak, saudara tidak mendapat bagian. Tapi kalau nggak punya anak, maka saudara mendapat bagian. Nah, ini ada furudul muqaddarah. Kalau saudaranya ini perempuan 1, maka mendapatkan setengah dari bagian dari harta yang ditinggalkan oleh si mayat. Kalau 2/3 ya. Kalau perempuan 2, ini 2/3. Kalau saudaranya ini laki-laki, maka asobah. Kalau laki-laki 1 atau 2 atau 3 tidak ada perempuan, maka itu namanya asobah binafsi. Tapi kalau saudara ada laki-laki dan perempuan, maka namanya asobah ma'al-ruh, asobah bil ghair. Asobah bil ghair. Dengan catatan nanti bagiannya laki-laki itu 2, saudara laki-laki 2, saudara perempuan 1. Jadi yang mendapatkan furudul muqaddarah itu pertama adalah sang suami, yang kedua adalah ayah. Anak itu tidak mendapatkan furudul muqaddarah, hanya statusnya sebagai asobah. Anak laki-laki ya, anak laki-laki itu tidak mendapatkan bagian furudul muqaddarah, tapi statusnya sebagai asobah. Baik nanti itu asobah bin nafsi atau asobah bil ghair.
sebagaimana juga saudara laki-laki tidak mendapatkan namanya furudun muqaddarah ya, tapi mendapatkan asobah. Kalau laki-laki itu 2 atau 3, semua laki-laki itu namanya asobah binafsi, dengan catatan nanti baginya 2-2 kan gitu. Kalau ini saudara laki-laki dan perempuan, maka itu nanti namanya asobah bin ghair. Nah, apa asobah ma'al ghair? Dalam fikih ada ya, ada di Kupas juga ya. Di fikih ada, tapi dalam kompilasi hukum Islam ditiadakan. Nah, apa? Jika punya anak perempuan, ya tidak ada anak laki-laki bersama dengan saudara perempuan, maka ini namanya asobah ma'al ghair, kan gitu. Ingat, di pengadilan saudara itu terhijab oleh anak, baik anak laki-laki atau anak perempuan, kan gitu, beda. Itu ya, yang berkaitan dengan furudul muqaddarah. Nah, sekarang terjadi namanya aul, terjadi namanya rod. Nah, ini beda dulu kan termasuk juga kuliah ini. Iya, cuma nggak ngelotok jenengan. Tapi kalau rod artinya harta yang ditinggalkan oleh si mayit itu dibagi itu kurang, maka nanti ada penyelesaian namanya aul. Oh, sama aul mesti bergandengan ya Pak ya? Ya, tapi kalau aul itu hartanya kurang. Kalau rod hartanya itu berlebihan. Nah, diselesaikan namanya rod kalau berlebihan. Tapi kalau kurang diselesaikan dengan cara aul gitu. Nah, nanti itu harus ditulis, penjelasannya harus ditulis, tidak bisa dengan angan-angan karena itu menyangkut hitung-hitungan matematika. Nanti ada penyebut, ada pembilang, ada asal masalah. Apa asal masalah itu kan gitu. Nah, itu nanti ada prakteknya lewat tulisan, itu beda. Ini kan ya. Ini hanya mengulas ya Pak ya. Iya, mengulas. Nah, sekarang siapa yang tertolak untuk mendapatkan warisan, padahal dia itu sebagai ahli waris, kan gitu kan? Gitu. Ada juga ya Pak ya. Iya, bahwa ternyata dalam urut-urutan mendapatkan waris dia ada tercantum, tapi akhirnya harus tereliminasi. Tereliminasi satu beda agama. Oh ya, karena beda agama. Kalau beda agama ini termasuk ahli waris, tapi ini beda agama, maka tidak mendapatkan bagian waris, kan gitu. Itu otomatis ya Pak ya? Otomatis itu. Yang kedua, pembunuh. Nah, pembunuh ini tidak mendapatkan hak waris. Apa? Ini kan dibedakan. Pembunuhan itu dulu kan belajar dalam fikih jinayah kan gitu, pidana kan gitu, pidana. Nah, pembunuhan itu kan ada 3. Qatlu amdin, pembunuhan yang sengaja. Yang kedua, qatlu syubha amdin, pembunuhan yang serupa yang sengaja. Yang ketiga ada qatlu khata'in, pembunuhan yang tidak sengaja. Tapi para ulama sepakat bahwasanya pembunuh yang sengaja itu tidak mendapatkan harta waris, kan gitu. Tapi kalau pembunuhan yang serupa sengaja dan pembunuhan yang tidak sengaja, ini terjadi perbedaan pendapat. Kalau Imam Syafi'i menyikapi pembunuhan yang tidak sengaja dan pembunuhan yang serupa yang sengaja, bahwasanya dia menggunakan dalilnya namanya istihab al-baqa'u makana ala makana. Artinya apa? Hukum itu tetap, apa yang ada dalam nas Al-Quran itu tetap selama belum ada nas yang berubahnya, kan gitu. Dalam memahami itu Imam Syafi'i, sehingga pembunuhan sengaja atau tidak sengaja, serupa atau
sengaja itu tidak mendapatkan hak waris. Tapi Imam Malik beda, yang menyebabkan tidak mendapatkan waris itu pembunuhan yang sengaja. Yang tidak sengaja, yang serupa yang sengaja itu tetap mendapatkan waris. Dilihat daripada ilahnya, korinanya, mengapa dia kok sampai membunuh itu. Ditinjau dari maslahat dan mudaratnya, sehingga yang namanya pembunuh yang tidak sengaja dengan yang serupa yang sengaja itu tetap mendapatkan harta waris, kan gitu. Nah, gitu beda dari awal sampai akhir tentang pembahasan furudul muqaddarah. Wah, seru sekali ya para pemirsa. Alhamdulillah Bapak Muhammad Fadl SAGMH sudah mengupas dengan tuntas masalah furudul muqaddarah ini, karena memang penting sekali untuk kita ketahui tentang masalah bagian-bagian dari harta waris ini untuk supaya kita mampu melaksanakannya di kehidupan kita nanti apabila ada keluarga kita yang meninggal dan kebetulan kita termasuk salah satu yang mendapatkan harta waris itu. Iya, ini kan pasti ada, kalau memang ada harta yang ditinggal harus seperti itu, karena kita semuanya kan calon jenazah juga. Pastinya seperti itu ya. Demikian, terima kasih Bapak Muhammad Fadl atas penjelasannya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya ya Pak ya. Sehat selalu Pak. Sehat selalu. Demikian podcast kita pada pagi hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe di IG atau Instagram, Facebook, YouTube Ipari Kabupaten Sidoarjo dan Pok Jalu Kabupaten Sidoarjo. Berkhidmat untuk